Selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak datang beribadah. Tetapi Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita sanggup mengalahkan semua penghalang dan kita beribadah di rumah Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema firman Tuhan. Apa kau sedia menyambut kedatangan Tuhan? Kalau saya bertanya itu kepada Bapak Ibu saudara, kira-kira jawaban Bapak Ibu saudara apa? Apa kau sedia menyambut kedatangan Tuhan? Cepat atau lambat, Dia pasti akan datang. Entah dia datang untuk kita pribadi, lepas pribadi lebih dulu, atau kita masih hidup tetapi Tuhan datang untuk semua manusia. Dan akhirnya Tuhan memanggil orang-orang yang menjadi kekasih jiwanya. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Judul perikop ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Cerita ini mengingatkan kita dan memperingatkan kita bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dan cerita ini sedang menggambarkan, Yesus memberikan gambaran bahwa pada saat kedatangan manusia, anak manusia, orang-orang yang tidak berjaga-jaga akan ketinggalan. Sementara orang yang sudah berjaga-jaga, dia akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyimak
ayat-ayat ini. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka 10 gadis-gadis itu menggambarkan orang-orang percaya. Tetapi ternyata dari 10 gadis ini, semua orang-orang yang dipilih, semua orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dikasih tugas khusus, tetapi ternyata 5 ketinggalan dan 5 yang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus kalau dia mengajar, dia suka menggunakan budaya-budaya atau tradisi atau kebiasaan yang terjadi pada zamannya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, biasanya mempelai laki-laki akan datang dan menjemput mempelai perempuannya. Biasanya itu akan dilakukan pada malam hari. Kenapa? Karena orang-orang kaya biasanya mengadakan penyambutan itu dengan mengadakan tarian obor. Mereka menari dengan menggunakan lampu. Nah, mempelai wanita biasanya didampingi oleh gadis-gadis. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini, bahwa ada 10 gadis yang mempersiapkan diri dengan pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi 10 gadis-gadis ini sedang menggambarkan orang-orang percaya, sedang menggambarkan orang-orang yang sudah mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada yang masuk dalam pesta anak domba, atau kenapa ada yang dinyatakan selamat dan ada yang tidak karena mereka ketinggalan? Dan orang yang ketinggalan itu sangat tidak enak, saudara. Saudara pernah ketinggalan sesuatu? Umpamanya naik mobil, kemudian saudara datang, ternyata rombongan udah pergi dan saudara ketinggalan. Pernah? Rasanya gimana? Sangat tidak enak. Saya pernah ketinggalan pesawat. Saya mau berangkat ke Medan. Saya bersama dengan Ibu Aryani. Kami dari Bogor sampai di Bejuanda, di Halim. Bukan di Halim, di Cengkareng. Sampai di Cengkareng, ternyata pesawatnya sudah berangkat. Jadi kami sampai di sana belum berangkat, tapi sudah ditutup pintunya dan kami tidak mungkin lagi masuk. Dan akhirnya dari situ dibilang, maaf ibu ketinggalan pesawat. Saudara bisa bayangkan bagaimana sesaknya hati kami. Karena kalau kami pulang ke Bogor, terus nanti balik lagi karena kami ke Medan harus menghadiri acara pemakaman. Jadi harus berangkat. Akhirnya kami cari pesawat untuk hari itu lagi sudah tidak ada. Akhirnya kami harus memilih untuk menginap di bandara. Sudah tiket hangus, harus cari penginapan lagi, beli tiket baru lagi, saudara. Itu baru ketinggalan pesawat. Bagaimana kalau ketinggalan waktu terjadi pengangkatan? Ada yang mau? Ada yang mau ketinggalan kereta api, ketinggalan keretanya Tuhan Yesus? Saya harap bahwa kita semua di sini tidak ada yang mau ketinggalan. Oleh karena itu mari kita belajar dari gadis-gadis ini. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Mari kita belajar. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah karena kedatangan Tuhan tidak pernah disangka-sangka, kita tidak pernah tahu, maka kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan, sehingga kalaupun terjadi datang atau tiba-tiba Yesus datang, kita sudah mempersiapkan diri. Saya selalu mengatakan di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan,
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kerajaan surga diumpamakan kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, maka Tuhan mau kita berjaga-jaga. Jadi kalau Dia datang, kita sudah siap dan tidak ketinggalan. Banyak orang yang tidur dalam malam hari, segar bugar, tidur tetapi tidak pernah bangun pagi. Saudara pernah mendengar kisah itu? Pernah dengar atau tahu ada orang yang bangun malam, dia segar bugar, tidur, tidak bangun-bangun lagi? Itu sebabnya saya katakan, jangan pernah pergi tidur malam tanpa mencari hadirat Tuhan dulu, mempersiapkan diri, berdoa, membereskan segala sesuatu yang tidak beres, sehingga kalaupun kita tidur dan ternyata kita tidak bangun lagi, kita sudah siap menghadap Tuhan. Amin. Mulai malam, mulai hari ini, jangan ada seorang pun di antara saudara dan saya yang pergi tidur tanpa berdoa mencari Tuhan lebih dulu. Amin, saudara. Kita lihat di sini, 10 gadis ini nunggu mempelai datang, tidak datang. Akhirnya mereka semua tertidur. Tapi waktu tengah malam orang ribut, mempelai datang. Ke-10 gadis yang siap untuk melakukan tarian ini, menyambut kedatangan Tuhan, bangun cepat-cepat. Karena yang 5 persiapannya sudah matang, mereka langsung masuk dalam pesta pernikahan. Tetapi yang 5 karena persiapannya tidak ada, mulai kalang kabut, mulai cari, baru mempersiapkan diri. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa kalau kedatangan Tuhan sudah datang, baru kita mempersiapkan diri, maka kita hanya akan mendapatkan kata, terlambat sudah kau datang padaku. Kalau manusia yang nyanyikan lagu itu, terlambat sudah kau datang padaku, tidak masalah, masih banyak orang lain. Tapi kalau sampai Tuhan yang mengatakan terlambat sudah kau mempersiapkan diri, maka itu sudah tidak ada harapan buat kita. Amin, saudara. 5 gadis bodoh ini, mempelainya sudah datang, baru mereka melihat ternyata lampu kami hampir padam dan kami tidak punya persediaan minyak. Dan akhirnya maru kalang kabut, bagi dong minyaknya. Tapi pada saat itu pertolongan sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya mengatakan silakan pergi cari minyak. Baru saja mereka pergi, karena malam hari mungkin tidak begitu mudah untuk mendapatkan minyak. Mereka ketuk sana ketuk sini, baru datang. Waktu mereka datang, pintu sudah tertutup. Terlambat, saudara. Jadi jangan sampai kita terlambat. Selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan diri. Gunakan kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Amin. Poin yang kedua, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ya. Mereka ketinggalan karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. 5 gadis bodoh ini ketinggalan karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saya merenungkan, saudara. 5 gadis ini ketinggalan dan mendengarkan kata dari Tuhan, aku tidak mengenal kamu, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka harus lakukan. Dosa itu ada 2 macam. Dosa yang pertama
adalah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan bilang jangan membunuh, tetapi kita membunuh. Jangan berzina, tetapi kita berzina. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berdusta, kita berdusta. Itu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi jenis dosa yang kedua adalah tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat pada konteks ini, kesalahan 5 gadis ini bukan karena mereka melakukan yang dilarang, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka seharusnya tahu bahwa pelita mereka itu sewaktu-waktu akan diisi dengan minyak. Jadi seharusnya mereka punya persediaan minyak. Tetapi mereka tidak membawa persediaan itu. Mereka seharusnya tahu bahwa sebagai mempelai, pendamping wanita yang akan menyambut kedatangan mempelai pria, harusnya mereka membawa pelita, membawa minyak cadangan, dan mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi mereka membawa pelita, tidak menyediakan minyak. Nah, saudara, ini keadaan yang paling sering kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang mengaku percaya Tuhan. Orang-orang Kristen seringkali mengatakan, oh saya tidak mencuri, betul. Saya tidak membunuh, betul. Tetapi banyak perintah-perintah Tuhan yang kita tidak lakukan. Contohnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau supaya kita semua menjadi saksi bagi Kristus. Tapi banyak kali kita berpikir, ya cukuplah saya menjadi orang Kristen. Saya rajin ke gereja, saya rajin kasih persembahan, saya rajin kasih perpuluhan, saya rajin beribadah, cukup. Padahal Tuhan tidak menginginkan kita hanya seperti itu. Waktu Tuhan memanggil kita, waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mau supaya kita mengalami perubahan. Perubahan dalam 2 hal, perubahan hidup dan perubahan peran. Sama-sama katakan, perubahan hidup dan perubahan peran. Saya mau kehidupan saya berubah, tapi saya juga mau supaya saya berubah peran. Penjelasannya gimana? Contohnya gimana? Saya ambil contoh seorang yang baru lahir. Seorang anak yang baru lahir, dia sebagai seorang anak yang terus bertumbuh, dia harus mengalami perubahan dari anak, dari bayi menjadi anak dan bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi setelah dewasa, dia harus mengalami perubahan peran. Perubahan peran seperti apa? Kalau tadinya dia jadi anak yang dipelihara, yang diberi makan, yang dirawat oleh orang tuanya, setelah dia menjadi dewasa, dia harus menjadi orang tua. Punya anak yang merawat anaknya, memelihara anaknya, dan menjadi orang yang dewasa. Itu perubahan peran. Nah, Tuhan mau supaya waktu kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh menjadi orang dewasa secara rohani. Tetapi orang yang dewasa secara rohani, dia harus mengalami perubahan peran. Sehingga yang tadinya hanya sekedar datang beribadah, sekarang mulai berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi pelayan Tuhan. Oh, tapi saya nggak bisa berkhotbah, Ibu Pendeta. Tidak semua orang harus jadi pengkhotbah, tapi bisa menjadi pendoa, bisa menjadi tim besuk, bisa menjadi penerima tamu, bisa menjadi pemain musik, bisa menjadi singer, bahkan
bisa menjadi tim pemerhati. Tim pemerhati akan melihat, oh hari ini si ini tidak hadir. Dia akan kunjungi. Dia akan telepon. Dan kalau semua jemaat akhirnya bertumbuh dan mengalami perubahan peran, maka saya yakin bahwa dalam waktu singkat daerah kita akan dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita mengalami perubahan peran ini. Nah, untuk itu diperlukan persiapan. Ibu, saya mau mengalami perubahan, saya mau bertumbuh. Saya mau mengalami perubahan peran. Tapi bagaimana caranya? Itu sebabnya gereja kita sedang mencanangkan untuk ada KKA di daerah, di wilayah-wilayah lingkungan kita. Supaya apa? Kita yang ada di lingkungan itu bergabung dalam KKA supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Karena di KKA kita membahas tentang firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan, belajar mempraktekkan firman Tuhan, belajar melayani. Dari sana kita bisa mengalami yang namanya perubahan hidup dan perubahan peran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rindukah saudara mengalami kedua hal ini? Kalau saudara rindu, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk semua bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok KKA yang kita sedang jalankan. Kelompok KKA kita ada di Gang Nangka. Mari orang-orang yang tinggal sekitar Gang Nangka bergabunglah di sana. Ada KKA, ada yang khusus untuk anak-anak tunas remaja, kaum muda, bergabunglah di situ. Di situ kita belajar sama-sama. Ada yang di sekitar Kirana, bergabunglah. Di Lebak ada, di Ambar ada, di Dramaga ada, bergabunglah. Kalau ada yang masih terlalu jauh dan rumahnya mau dipakai, katakan kami mau, kita persiapkan. Amin. Persiapkan diri kita, jangan sampai kita tidak siap. Saya berpikir, kenapa ya 5 gadis ini? Mereka sudah dipilih untuk menyambut, menyongsong mempelai pria. Tapi kenapa mereka hanya bawa pelita? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka harus bawa minyak? Apakah mereka tidak tahu atau mungkin mereka lupa? Nah, karena ketidaktahuan maka sering kali kita tidak melakukannya. Atau kita sudah tahu tetapi kita lupa. Nah, itu semua akan terjawab di kelompok-kelompok KKA. Karena di KKA kita belajar, kita diskusi. Di KKA kita saling mengingatkan. Amin. Saudara mau bergabung di kelompok-kelompok KKA? Bergabunglah supaya kita sama-sama mempersiapkan diri supaya jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya. Waktu mempelai datang mereka ketinggalan. Yang berikut, poin yang ketiga. Ada waktunya di mana kita tidak bisa saling menolong. Ada waktunya di mana kita tidak bisa lagi saling menolong. Ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi cari sendiri. Alkitab mengatakan setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan kita harus saling menolong, betul. Tapi ada hal yang kita tidak bisa saling menolong dalam hal
keselamatan pada saat Yesus datang. Kita bisa saling menolong untuk mengingatkan keselamatan selama kita masih ada kesempatan seperti sekarang. Jadi kalau saat ini kita mau saling menolong, ini waktunya kita kerjakan. Ada saudara-saudara kita yang tidak setia kepada Tuhan, ingatkan supaya setia. Ada saudara-saudara kita yang tidak melakukan firman Tuhan, ingatkan supaya kita sama-sama melakukannya. Ada lagu sekolah minggu lalu dia katakan begini, lakukan firman Tuhan, jangan omong doang. Kita pelajari firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu namanya ngomong doang. Kapan kita bisa saling menolong? Sekarang waktunya. Jadi anak-anak, kalau orang tuamu bawel, suruh kamu baca firman Tuhan, suruh kamu berdoa, ajak berdoa, jangan marah. Karena ini waktunya untuk bisa orang tuamu menolong. Tapi kalau sudah Yesus sudah datang, orang tuamu tidak bisa lagi menolong. Sekalipun kita berteriak, tolong saya, pertolongan itu tidak akan berlaku lagi. Wahai jemaat, kalau gembalamu, pengerja-pengerja di gereja mengingatkan untuk setia kepada Tuhan, jangan marah. Karena ini waktunya yang masih bisa kita pakai. Kita saling mengingatkan, kita saling menolong, saling mendorong. Tetapi ada waktunya nanti kita tidak bisa lagi saling menolong. Sekalipun saya sangat mengasihi anak saya, tetapi kalau ternyata pada saat kedatangan Tuhan, anak saya tidak mau taat kepada Tuhan, saya tidak bisa lagi menolongnya. Tetapi kalau sekarang saya bawel, itu artinya saya mengasihi. Wahai anak-anak, dengarkan, kalau orang tuamu bawel, suruh kamu berdoa, suruh ke gereja, suruh beribadah, jangan marah. Itu adalah bukti kasihnya buat kamu. Karena apa? Orang tua tidak mau kalian ketinggalan. Jemaat, sekali lagi, jangan marah. Kalau ditelepon kemana aja. Jangan takut kalau ibu gembalanya datang, pengerjanya datang. Waduh, ngomong apa lagi? Oh, di sini nggak ada. Tapi di tempat lain ada. Kalau gembalanya datang atau pengerja datang, dia lihat dari jauh. Ya, ibu gembala datang. Pasti saya disuruh ke gereja lagi. Cari alasan lagi kenapa enggak, sehingga harus ngumpet. Di sini nggak ada. Amin. Ada loh saudara di tempat lain. Kalau dari pengunjung dari gereja datang, waduh, mau ngapain lagi itu? Pasti saya tanya kenapa enggak ke gereja. Saudara, itu adalah tanda kepedulian, tanda kasih, karena tidak mau ketinggalan. Jadi mari kita saling menolong selama masih ada waktu. Kalau diobok-obok, kenapa? Ayo gabung dong, ayo gabung di KKA. Bukan supaya KKA-nya rame, bukan. Bukan supaya KKA-nya ini lebih maju, bukan. Tapi kalau didorong-dorong, ditarik-tarik untuk ke KKA, itu karena kita mau supaya kita bertumbuh bersama. Supaya waktu Yesus datang, kita semua sudah siap. Amin. Apa kau sedia Yesus datang? Amin. Ya, jadi mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan? Jaga hati kita, persiapkan diri kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka hati kita terjaga. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian begini. Bu, saya bersyukur Bu.
Puji Tuhan, saya dulunya itu paling tidak bisa menahan emosi. Kalau ada sedikit rasanya tuh langsung emosi naik. Tapi saya bersyukur setelah saya tiap hari baca firman Tuhan, itu rasanya ada yang ngerem. Ada yang menahan. Pada saat saya ini tiba-tiba kayak ada ingetin, sabar. Itu sesuatu yang akan terjadi pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, mari mulai hari ini kita mengawali setiap hari kita dengan datang mencari Tuhan. Luangkan waktu kita bangun pagi, ambil waktu untuk kita berdoa secara pribadi. Untuk kita baca atau merenungkan firman Tuhan. Saya mau jujur kepada saudara, saya kadang kalau bangun pagi-pagi itu baca itu rasanya mata tuh belum terlalu jelas. Ada yang sama dengan saya? Kalau bangun pagi-pagi itu rasanya mata belum terlalu jelas. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sering kali saya buka itu YouTube. Sekarang kita bersyukur ada begitu banyak renungan-renungan pagi. Saya suka buka YouTube, apakah itu saat teduhnya Philip Mantopa, apakah itu saat teduhnya Glenn Latu Heru, apakah itu ada macam-macam saat teduh renungan pagi. Saya buka dan saya ikut nyanyi. Kenapa? Kadang kalau pagi nyanyi juga masih susah, betul? Mau nyanyi sendiri rasanya enggak keluar suara, betul? Jadi saya pakai alat bantu. Saya putar YouTube, saya ikut nyanyi. Walaupun mungkin suara saya enggak keluar, tapi saya dengar suara saya sumbang. Karena kalau pagi-pagi itu suara enggak bagus. Tapi saya dengar, saya ikut merenungkan. Habis itu ada baca firman Tuhan. Mata kita kadang kalau pagi belum terlalu jelas untuk baca. Apalagi yang sudah mata orang-orang umur 45 tahun ke atas. Kalau yang masih muda masih bagus-bagus. Tapi kadang kita pagi, nah kita manfaatkan fasilitas yang Tuhan sediakan di online. Malam hari sebelum kita tidur, kita kumpul bersama keluarga, doa bersama. Dan itu akan menolong kita mempersiapkan diri kita. Mari kita akan mengoreksi diri kita periksa diri kita masing-masing. Bertanya kepada diri masing-masing, seandainya Tuhan Yesus datang hari ini, apa saudara sudah siap? Seandainya Yesus datang hari ini, apa saudara siap untuk menyambut Tuhan? Ada yang bilang siap, ada yang bilang belum. Siap tidak siap, suatu saat dia pasti datang. Sayangnya kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Jadi mari kita selalu mulai hari ini persiapkan diri saudara. Amin. Ada satu lagu lama. Lagunya begini. Apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa bersih dari dosa? Apa kau sedia Yesus datang? Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Kalau ternyata kita secara jujur mengatakan belum, kita berkomitmen, Tuhan mulai hari ini saya mau mempersiapkan diri saya. Apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa bersih dari dosa? Apa kau sedia Yesus datang? Apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih
jiwa bersih dari dosa? Apa kau sedia Yesus datang? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagi Bapak Ibu yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya ingin mempersiapkan diri saya. Saya ingin belajar untuk lebih setia lagi kepadamu. Ampuni saya Tuhan, kalau selama ini saya masih acuh tak acuh. Saya belum terlalu mempersiapkan diri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sambil kami akan menyanyikan pujian ini. Saudara merenungkannya dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa bersih dari dosa? Apa kau sedia Yesus? Sekali lagi katakan, apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa bersih dari dosa? Apa kau sedia Yesus datang? Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau selidiki hati kami masing-masing pada saat ini. Engkau yang paling mengenal hati kami. Engkau yang paling mengenal kehidupan kami. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, kami rindu mendengarkan pada saat Engkau datang. Engkau menemukan kami sedang beriman kepadamu, dan kami akhirnya mendengarkan kata, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Kalimat itu yang paling kami rindukan ya Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tolong kami agar kami dapat mempersiapkan diri baik-baik, mempersiapkan diri dalam segala sesuatu untuk menyambut kedatangan-Mu, sehingga pada saat Engkau datang kami tidak mendengarkan suara yang berkata, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan, itulah yang kami takutkan. Dan Tuhan tolong kami agar mulai hari ini kami semua mempersiapkan diri. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu sendiri, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan akan memakai kami, menolong kami, supaya kami semua mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami juga mengalami perubahan peran. Kami yang tadinya hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, mau berubah, mengubah peran kami, mengalami perubahan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat membantu, menolong, membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Tuhan akan menolong kami sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Bapa, pada saat ini juga kami rindu untuk membentuk panitia Natal tahun 2024. Biarlah Tuhan akan menolong kami menaruh nama-nama yang Tuhan mau pakai di dalam hati sidang jemaat-Mu, sehingga pada saat kami menuliskan satu nama itu yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk menjadi ketua panitia Natal dan seluruh panitia Natal pada tahun ini.
Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya hanya bagi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.